Halo semuanya, jadi di sini Mr. Benten ya. Kita akan belajar tentang barisan dan deret. Oke, jadi barisan dan deret sebenarnya sudah dipelajari sewaktu SMP ya. Jadi sebenarnya ini seperti mengulang gitu, tapi dengan lebih sederhana. Oh, lebih sederhana. Oke, jadi kita akan mulai dari barisan aritmetika, lalu kemudian deret aritmetika begitu ya. Kalau sewaktu di SMP kita mulainya dari pola barisan, nah, begitu ya. Oke, jadi kita agak skip bagian itu, jadi kita langsung masuk ke barisan aritmetika. Oke, saya menganggap bahwa kita mulai dari awal lagi, begitu ya. Jadi tidak usah uh, berkecil hati kalau sudah lupa ya materi SMP begitu, sudah lama gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kita langsung mulai aja ya. Oke, dari apa yang dimaksud dengan barisan dan deret itu bedanya apa? Oke, jadi barisan itu apa? Nah, jadi barisan tuh contohnya misalnya gini, misalnya satu 3 5 7. Nah, ini bisa ditebak ya. Ini berikutnya 9 11. Ini disebut barisan bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Barisan bilangan ganjil positif gitu ya. Oke, lalu kemudian kalau deret bagaimana nih? Deret gitu ya, deret. Nah, itu sebenarnya apa gitu ya? Jadi beda barisan dan deret apa bedanya itu cuma lambangnya. Jadi kalau barisan satu 3 5 7 9 11 dan seterusnya gitu ya. Kalau deret itu pakai tambah. Jadi satu tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi perbedaan antara barisan dan deret sebenarnya cuma bedanya kalau deret pakai penjumlahan, kalau barisan pakai koma-koma begitu ya. Ya, jadi per elemen begitu. Nah, jadi yang begini ini dinamakan suku. Jadi ini adalah suku pertama. Yang ini ya berarti otomatis suku kedua gitu ya. Nah, ini berarti suku ketiga dan seterusnya. Nah, jadi suku pertama itu lambangnya adalah orang sebut U1 gitu ya. Nah, kalau suku kedua itu dilambangkan U2. Nah, jadi kalau suku ketiga ya otomatis U3 gitu ya. Kalau suku keempat otomatis U4. Nah, jadi dengan kata lain ini seterusnya ya, seterusnya. Jadi kesimpulannya lambang UN itu maksudnya adalah suku ke N. Nah, gitu ya. Suku ke N. Nah, tergantung N-nya berapa. Kalau N-nya 3, berarti suku ketiga gitu ya. Kalau N-nya 5, berarti suku kelima. Nah, begitu aja sih. Lalu khusus untuk suku pertama itu biasanya ada lambang lambang khususnya ya. Jadi biasanya dilambangkan dengan huruf A gitu. Jadi A itu adalah suku pertama. Awal gitu. Sebenarnya biasanya saya ingatnya itu begitu. Awal gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke barisan aritmetika. Jadi barisan yang bagaimana yang disebut dengan barisan aritmetika. Nah, oke, jadi saya mengingatkan kembali, ini sebenarnya sudah nih di waktu SMP gitu ya. Oke, jadi barisan aritmetika itu adalah yang selisihnya tetap. Selisih dua suku berurutan itu tetap gitu ya atau konstan. Nah, gitu. Oke, contohnya bagaimana? Oke, contohnya adalah begini. Isinya 1 3 5 7. Nah, kalau kita lihat ini selisih antara dua suku urutan, jadi misalnya 1 dan 3, itu selisihnya 2. 3 kurang 1 2. Nah, gitu ya. Kok ini 5 kurang 3 2. Nah, ini 7 kurang 5 2. Jadi yang kanan nih kurang yang kiri ya, bukan yang besar kurang kecil ya. Jadi kanan kurang kiri. Oke. Karena selisihnya tetap, maka ini tetap ya selisihnya. Oke, tetap. Maka ini dinamakan barisan aritmetika. Nah, begitu ya. Oke. Nah, biasanya yang selisih tetap ini disebut beda. Oke. Lambangnya adalah B.
Jadi beda itu adalah kamu bisa suku kedua dikurangin suku pertama. Oke, 3 kurang 1 gitu ya. Atau bisa pula suku ketiga dikurangin suku kedua. Nah, jadi 5 kurang 3 gitu ya. Atau bisa pula suku keempat dikurangin suku ketiga. Oke. Intinya adalah selisih 2 suku berurutan. Nah, gitu. Kanan kurang kiri. Nah, jadi dengan kata lain kesimpulannya beda adalah UN dikurangin dengan UN kurang 1. Nah, begitu ya. Jadi selisih 2 suku berurutan. Itu adalah beda. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri dari barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu mempunyai beda. Mempunyai beda. Nah, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita bisa menentukan rumus dari suku ke N suatu barisan aritmetika. Oke, jadi kita tahu bahwa cara menentukan rumus UN dari aritmetika BA gitu ya, barisan aritmetika. Nah, gitu ya, saya singkat ya biar cepat gitu ya. Oke. Jadi kalau barisan aritmetika itu suku pertamanya kan tadi kan kita lambangnya A ya, gitu ya. Suku pertama itu A. Nah, gitu ya. Itu suku pertama. Oke, mungkin saya tulisnya agak ke bawah saja. Oke, suku pertama itu A. Oke, itu adalah U1. Oke ya. U1. Nah, gitu. Lalu kemudian suku berikutnya itu kalau kita lihat sebenarnya 1 kok bisa jadi 3 itu karena ditambah dengan 2 gitu ya. 3 kok bisa jadi 5 karena ditambah 2. Jadi 2 ini kan adalah beda ya, yaitu B ya. Jadi dengan kata lain suku berikutnya adalah suku sebelumnya ditambah dengan B. Jadi 3 ini diperoleh dari 1 ditambah B. Nah gitu ya. 5 ini diperoleh dari 3 ditambah B. Oke, berarti berikutnya ini adalah suku pertama kita tambah B. Maka menjadi A ditambah B dong. Itu adalah suku kedua. Ya, jelas ya. Nah, lalu berikutnya untuk mendapatkan suku berikutnya berarti suku yang U2 ini kita tambah lagi dengan B. Maka akan diperoleh suku ketiga. Jadi A ditambah B, A ditambah B, lalu kita tambah lagi dengan B. Gitu ya. Nah, kita tahu B ditambah B kan hasilnya 2B ya. Jadi begini dong. Maka suku ketiga akan menjadi A ditambah 2B. Karena B ditambah B jadi 2B. Masih ada A. Nah, lalu suku berikutnya, U4. Itu berarti suku ketiga ini, yaitu A ditambah 2B. Kita tambah lagi dengan B. Maka 2B kalau ditambah B kan jadi 3B ya. Ini masih ada A. Jadi A ditambah 3B. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat polanya, misalnya ini kita mau tahu U100 itu berapa, gitu ya. Kita lihat pola. Coba kita lihat baik-baik pola ini. Ini U3, maka di sini 2B. Sini U2, maka ini 1B. Ini U1 maka nggak ada B, yaitu 0B gitu ya. Ini 4, maka 3B. Berarti kalau 100 berapa B? Iya, tentu saja adalah apa? 99B dong kan? Kalau kita lihat polanya kan, ini 4 kalau dikurangin 1 kan jadi 3. Kalau ini 3 kalau dikurangin 1 kan jadi 2 ya. Ini 2 kalau dikurangin 1 kan jadi 1 ya. Ini berarti 100 dikurangin 1 dong. Jadi 99B kan gitu ya. Oke, dengan kata lain kesimpulan kita apa nih? Kesimpulan kita kalau di sini adalah UN, maka ini adalah A ditambah dengan berapa B? Nah, kita tahu bahwa ini 100 kok bisa di 99? Karena 100-nya dikurang 1. Jadi barang ini dikurangi 1. Berarti kalau barang ini adalah N, berarti ini adalah N dikurangin 1 dong. Nah, berarti kita telah berhasil mendapatkan kesimpulannya adalah apa? Rumus UN dari aritmetika adalah A ditambah dengan N dikurangin 1 B. Nah, oke. Nah, ini rumus yang sangat penting untuk diingat. Nah, gitu ya. Jadi biasanya sih saya cuma mengingat polanya. Jadi begini, kalau mau U37 ya berarti ini A ditambah 36B. Gitu ya. Kalau mau seandainya
contohnya misalnya maunya U berapa nih? Misalnya U63 gitu ya. Nah, maka ini A ditambah 62B. Jadi ini tinggal dikurang 1, taruh ke sini. Ya, jadi sangat sangat mudah gitu ya. Oke. Nah, sekarang mungkin kita lihat contoh, oke. Oke, sekarang coba kita lihat ini ya. Jadi ditanya adalah rumus suku ke n dari barisan aritmetika. Oke. Jadi apakah ini benar aritmetika? Kan berarti kan selisihnya harus tetap ya. Jadi 9 kok bisa jadi 11 karena ditambah tambah 2. Ini 11 kok bisa jadi 13 karena ditambah 2. Ini karena ditambah 2. Oke. Berarti kita tahu bahwa nilai A-nya suku pertama itu adalah 9. Sedangkan bedanya itu adalah 2. Maka berarti UN itu kan rumusnya adalah A ditambah N kurang 1B. Nah, maka A-nya itu kita masukkan 9. Sementara B-nya kita ganti menjadi 2. Nah, ini 2 dikali masuk. Maka ini 9-nya tetap. Oke. 2 kali N, 2N. 2 kali negatif 1, negatif 2. 9 kurang 2 berapa? 7 ya. Nah, maka berarti rumusnya adalah 2N ditambah 7. Nah, gitu. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika tersebut adalah 2N ditambah 7. Nah, begitu. Oke, kita coba lihat yang B. Oke, jadi yang B mungkin saya geser sedikit ke kiri biar lebih bagus. Oke. Sekarang yang B ini kita coba lihat ini bagaimana nih. Kenapa negatif 24 kok bisa jadi negatif 18? Karena ditambah 6. Gitu ya, betul ya? Negatif 18 kok bisa jadi negatif 12? Karena ditambah 6. Begitu pula kenapa negatif 12 bisa jadi negatif 6? Ditambah 6. Jadi ditambah 6 terus menerus. Oke, berarti kita tahu bahwa suku pertamanya pakai biru saja. Oke. Suku pertamanya itu berarti adalah A, negatif 24 ya, suku pertama. Sedangkan bedanya itu adalah 6. Nah, sebenarnya kita juga bisa hitung beda itu dari suku kedua negatif 18 dikurangin dengan suku pertama negatif 24. Nah, begitu. Jadi kita peroleh negatif 18 ini negatif ketemu negatif jadi positif 24. Jadi karena yang positif lebih besar daripada negatif, maka dikurang hasilnya menjadi 6. Nah, gitu ya. Oke, maka bedanya 6. Nah, sekarang kita mau mencari UN-nya. Oke ya. Jadi UN-nya itu berarti adalah A ditambah dengan N dikurangin 1 kali B. Nah, A-nya kita masukkan. A-nya negatif 24. Sedangkan bedanya itu adalah 6. Ya tinggal kali masuk dong 6-nya ya. Negatif 24-nya biarin terlebih dahulu. 6 dikali N, 6N. 6 kali negatif 1, negatif 6. Nah, berarti hasilnya adalah 6N, lalu diapain nih? Negatif 24 dikurang 6, jadi tambah ya. Jadi negatif 30. Nah, begitu. Oke, berarti jawabannya adalah UN sama dengan 6N dikurangin dengan 30. Nah, begitu. Oke, sekarang coba kita lihat C. Ya, sama aja ya. Oke, mengapa 45 bisa jadi 40? Karena dikurangin sama 5 gitu ya. Ini kurang 5. Oke, berarti bedanya adalah negatif 5. Atau bisa pula kita hitung nih. Jadi beda itu adalah suku kedua dikurangin dengan suku pertama. Oke, kalau dikurangin dapat negatif 5. Mudah sekali. Oke, langsung kita cari UN-nya. Oh ya, A-nya berapa dulu ya? A-nya adalah 45 ya. Ini sebenarnya sangat kelihatan. Oke, berarti UN adalah rumusnya A ditambah N dikurangin 1 B. Oke, jadi A-nya adalah 45. N kurang 1 kali B. Bedanya negatif 5. Nah, jadi 45-nya biarin. Negatif 5 dikali N. Negatif 5N. Negatif 5 kali negatif 1. Positif 5. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 5N. 45 ditambah 5 jadi 50. Nah, atau bisa pula kita mau tulis menjadi 50 dikurangin 5N. Sama aja. Nah, jadi mau yang mana?
Itu sama saja. Oke. Ya, ternyata mudah sekali ya menentukan rumus dari suku ke n barisan aritmetika. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, coba kita lihat soal diketahui barisan aritmetika 7, 13, 19, 25, dan seterusnya. Ditanya suku ke 40. Ya, kita bisa pakai cara bego-bego sih, misalnya 7, 13, 19, 25. Ini saya polanya bagaimana? Kalau kita lihat ini tambah berapa nih? Oke, ditambah 6 ya. Oke, ini sini tambah 6, tambah 6. Jadi kita bisa tambah 6 terus menerus sih. Ini kalau ditambah 6 kan jadi 31, tambah 6 lagi jadi 37, tambah 6 lagi ya 43. Oke ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini apa? Lelah dong ya. Jadi ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya kita sampai ke yang 40 ini sebenarnya berapa begitu kan? Nah, kalau diteruskan sih bisa sih, ya tapi kan lelah gitu. Jadi cara yang lebih mudah bagaimana? Ya tentu langkah pertama adalah kita mencari nilai dari rumus suku ke n-nya gitu ya. Oke, jadi untuk mencari suku ke n, jadi adalah kita menentukan nilai A-nya. Jadi A-nya kan 7 ya. Oke, suku pertama tinggal dilihat. Nah, sekarang bedanya itu loh. Nah, kan berarti suku kedua dikurangin suku pertama. Yaitu apa? 13 dikurangin tuh 7. Berapakah itu? 6. Oke, jadi kita tahu bahwa ini plus 6 terus ya. Oke. Berarti rumus UN-nya itu adalah A ditambah dengan N dikurangi 1 dari B. Nah, jadi A-nya berapa? A-nya 7. Oke, N kurang 1 kali B, B-nya 6. Nah, gitu ya. Oke, kita masukkan. Jadi, berapa nih? 7 ditambah 6N kurang 6. Jadi, diperoleh 6N tambah 1. Itu adalah UN. Nah, sekarang kita dimintanya apa nih? Dimintanya adalah nilai dari U40. Berarti N-nya tinggal diganti 40 gitu ya. Nah, jadi UN 6N tambah 1. Berarti N-nya kau ganti 40, maka jadi U40 gitu ya. Sesuai dengan permintaan soal suku ke 40. Oke, maka ini 240 ditambah 1. Maka dapatnya 241. Oke. Atau cara lain, kita bisa langsung begini. Ditanya U40. U40 kalau aritmetika itu kan adalah A ditambah dengan 39B kan gitu ya. Sedangkan A-nya adalah 7, B-nya adalah 6. Nah, jadi kalau kita kalikan ini jadi 234 gitu ya. Oke, kalau ditambah dengan 7 maka jadi 241. Sama hasilnya ya. Oke, jadi sebenarnya mau pakai cara yang mana terserah. Apakah cari UN yang terlebih dahulu baru masukkan N, atau langsung menggunakan sifat yang tadi yang saya bicarakan itu. U40 berarti A ditambah 39B, jadi 40 kurang 1 39. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi nomor 3. Jadi diketahui barisan aritmetika 15, 19, 23, 27 seterusnya sampai 151. Ada berapa banyak suku barisan tersebut? Ya kita bisa pakai cara bodoh-bodoh gitu ya. Maksudnya kita teruskan aja nih sampai 151 lalu kita hitung ada berapa biji gitu ya. Jadi maksudnya kita teruskan misalnya 15, 19, 23, 27. Kalau kita lihat kan sebenarnya tambah 4 terus ya. Tambah 4 ya kan. Berarti berikutnya kita tambah 4 terus jadi 31, 35, 39, 44 gitu ya. 43 gitu ya. 47 dan seterusnya nih sampai 151. Ya capek juga ya. Oke, maka kita harus menemukan cara yang lebih mudah daripada kita manual seperti itu ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Tidak manual gitu ya. Oke, pertama-tama kita selidiki dulu nih. Ini 15, 19, 23 dan seterusnya sampai 151 ini sebenarnya apa yang kita punya gitu ya. Pertama kita punya nilai A yaitu 15 gitu ya. Kita bisa mencari beda, yaitu suku kedua dikurangin suku pertama, dapatnya 4. Oke. Lalu kemudian 151 ini suku keberapa? Ya kita nggak tahu. Ya anggap aja suku ke N gitu ya, UN. Berarti nanti kita mau cari N gitu ya. Jadi UN-nya 151.
Nah, maka kemudian kita tinggal apply rumus UN. Jadi UN aritmetika kan A ditambah N dikurangi 1 dari beda. UN-nya kita sudah tahu nih, 151. A-nya 15. Nah, jadi kita tinggal cari N. Bedanya berapa? Bedanya 4. Nah, jadi ini 151, 15. Oke, ini 4 kali masuk. Jadi 4N. Ini kali masuk, negatif 4. Oke. Ini ditambah jadinya 11. Mau cari N, berarti 11 pindah, jadi kurang. Oke, jadi 151 dikurangi 11. Nah, kurang 11 berapa nih? Jadi 140 ya. Oke, betul nggak nih? Oke, jadi berikutnya adalah kita bagi dengan 4. Oke. Maka ini jadi bagi 4 dapatnya 35 ya. Oke, ini bagi 4 dapatnya N. Oke, jadi N-nya 35. Jadi kesimpulannya apa nih? Ya, kesimpulannya jadi 151 itu adalah UN. N-nya 35. Berarti ini adalah U35. Artinya banyaknya suku ya, tentu saya 35 suku ya. Oke, jadi banyak suku. Barisan tersebut adalah apa? 35 ya, 35 suku. Nah, begitu. Oke, mungkin berikutnya lagi contoh. Oke, jadi di sini diketahui barisan aritmetika suku keempat dan suku ke-10-nya 24 dan 66. Oke, berarti apa yang kita ketahui nih? Oke, jawab ya. Nah, jadi yang kita ketahui apa nih? Jadi suku keempatnya, U4, itu adalah 24. Sedangkan suku ke-10-nya adalah 66. Oke, jadi hanya ini yang kita ketahui nih. Lalu ditanya adalah beda dan suku pertama. Oke, coba kita jawab yang A. Oke, jadi bagaimana cara menentukan beda dan suku pertama nih? Oke, kita ingat bahwa kita mempunyai U10 itu adalah 66. Padahal U10 itu kan kalau aritmetika itu kan A ditambah 9B ya. Berarti kita peroleh A ditambah 9B itu 66. Nah, ini persamaan pertama. Lalu kita tahu bahwa kita punya U4 itu adalah 24. Pada U4 kalau di aritmetika berarti A ditambah berapa B? 3B ya. Oke, berarti A ditambah 3B itu 24. Itu adalah persamaan kedua. Nah, lalu persamaan pertama dan kedua tinggal kita eliminasi begitu ya. Jadi eliminasi A ya. A dari 1 dan 2. Oke, berarti kita tinggal tumpukan aja ini, ditumpuk gitu ya. Oke. Nah, di bawahnya adalah yang ini. Karena kita eliminasi A, jadi A-nya 1 sudah sama, maka tinggal kita kurangin saja. Oke, kita kurangin saja. A kurang A habis. 9B kurang 3B, 6B. 66 kurang 24, 42. Oke, kalau mau cari B berarti dibagi dong. Bagi 6. Oke, 6B dibagi 6B. 42 bagi 6, 7. Oke, kita sudah dapat B-nya 7. Nah, sekarang berarti tinggal cari A. Kalau cari A, masukkan ke salah satu nih. Pilih mau A tambah 9B atau A tambah 3B. Kalau saya sih pilih A tambah 3B. Jadi substitusi B sama dengan 7 ke persamaan kedua. Oke, kita tulis persamaan kedua. Lalu bedanya 7. Jadi A ditambah 3 kali 7. Oke, 3 kali 7 berapa? 21. Oke, pindah ruas dong. Berarti 24 kurang 21. Oke, berarti A-nya adalah 3. Nah, oke. Jadi apa? Oke, jadi
suku pertamanya adalah 3 dan bedanya 7. Nah, gitu ya. Oke, selesai yang A. Wah, mudah ya. Ternyata asal tahu tekniknya saja. Oke, tekniknya adalah kalau suku 10 berarti A tambah 9B. Kalau suku 4 berarti A tambah 3B. Gitu aja, tinggal eliminasi gitu ya. Oke, sekarang coba kita kerja yang B. Oke, yang B berarti kita sudah punya dari yang jawaban A. Jadi A-nya itu tadi adalah 3, bedanya 7. A-nya 3, bedanya 7. Ditanya UN, ya berarti kita masukkan ke rumus UN. A ditambah N kurang 1 P ya. Nah, jadi A-nya 3, B-nya 7 kali masuk. 7N kurang 7. Oke, berarti ini, tulisannya kurang. Oke, berarti 7N, lalu ini 3. Oke, 3 kurang 7, negatif 4. Nah, gitu ya. Oke, jadi rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 7N kurang 4. Nah, gitu. Oke, kerjaan C ditanya suku ke 40. Berarti ditanya U40. Padahal kita sudah punya rumus UN nih. Berarti N-nya tinggal ganti 40 ya. Berarti 7 kali 40 dong. Nah, gitu ya. 7 kali 40 kan adalah 280 ya. Dikurangin 4 jadi 276. Nah, oke, mudah banget ya. Wah, yang D ditanya nilai N sehingga UN-nya adalah 374. Jadi kita tinggal masukkan rumus UN. Jadi UN ini 7N kurang 4. Sekarang UN-nya adalah 374. Mau cari N. Berarti begini dong. Maka negatif 4-nya pindah jadi tambah. Oke. Maka ini ditambah jadi 378. Oke, bagi 7 berapa nih? 378 bagi 7. Oke, jadi saya ambil 340, maka sisa 30, sisa 28. Kalau bagi 7, maka ini dapatnya 50. Ini bagi 7 dapat 4, jadi 54. Oke, jadi ini 54. Nah, ini bagi 7 dapat N. Jadi N-nya 54. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya pikir ini cukup mudah gitu ya. Kalau masih bingung bisa diputar ulang videonya. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, jadi suatu barisan aritmetika diketahui suku kelima adalah 17. Oke, kita tulis dulu nih. Oke, jawab ya. Jadi yang kita ketahui adalah bahwa kita udah punya suku kelima nih, adalah 17. Lalu jumlah suku ketiga dan suku kelima, artinya suku ketiga ditambah dengan suku ketiga ditambah dengan suku ke-8 gitu ya. Jumlah dari suku ketiga dan suku ke-8. Oke ya. Jadi suku ketiga ditambah suku ke-8. Jadi suku ketiga ditambah dengan suku ke-8 itu hasilnya adalah 37. Nah, gitu. Oke, berarti apa yang kita ketahui nih? Oke, jadi yang A ditanya adalah suku pertama dan beda. Oke, jadi kita utak-atik dari itu ya. U5 itu 17. Nah, U5 itu kan adalah A ditambah dengan 4B ya. Nah, maka kita peroleh persamaan pertama. Lalu U3 ditambah dengan U8 hasilnya adalah 37. Kita tahu U3 itu adalah A ditambah 2B. Sedangkan U8 adalah A ditambah 7B. Oke, hasilnya 37 kan? Berarti ini tinggal kita tambahkan nih. A ditambah A, 2A. Sedangkan 2B ditambah 7B, 9B. Oke. Maka ini dapatkan persamaan kedua. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua nih. Oke, jadi eliminasi A saja ya. Oke, eliminasi A dari persamaan kedua dan persamaan pertama.
Oke, jadi persamaan keduanya kita tulis. Oke. Nah, lalu persamaan pertamanya ini A. Pada kita di sini 2A. Maka persamaan pertamanya kita kali 2. Oke, jadi kita hapus ini. Ya, kita tulis saja 2 kali persamaan pertama. Jadi persamaan pertama kita kali 2 nih. Kali 2. Maka diperoleh 2A ditambah 8B sama dengan ini berapa kali 2? 34 ya. Oke, maka ini jadi persamaan 2 kali persamaan pertama. Ya gitu ya. Oke, jadi 2 kali persamaan pertama adalah 2A ditambah 8B. Itu hasilnya adalah 34. Jadi kalau kita kurangin, maka 2A habis ya. Ini B langsung, wah enak banget. Ini kurang ini 3. Ya langsung dapat B-nya 3. Oke, jadi langsung kita substitusi. B sama dengan 3 ke persamaan pertama saja deh. Oke, persamaan pertama itu A ditambah 4B sama dengan 17. Oke, jadi A ditambah 4 kali 3. Oke, 4 kali 3 itu 12. Oke, berarti 12 nya tinggal kita pindah ruas ya. Maka jadi A sama dengan 17 dikurangi 12, dapatnya 5. Oke, jadi suku pertama adalah berapa? 5 dan bedanya berapa? 3 ya. Nah, begitu. Oke, lanjut yang B. Oke, tuliskan 5 suku pertama. Oke, jadi suku pertamanya kan adalah 5. Lalu bedanya 3, artinya ditambah 3 terus menerus. Oke, berarti kalau ditambah 3 berikutnya adalah 8. Oh, sampai kapan nih? Kan ditanya 5 ya, berarti sampai 5 biji gitu ya. Oke, jadi ini ditambah 3 lagi, maka jadi berapa nih? 11. Ditambah 3 lagi, 14. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Ya, satu kali lagi. Oke, tambah 3, ini 17. Oke, jadi hanya 5 suku pertama. Berarti ini dan seterusnya, koma dan seterusnya. Oke, 5 suku pertama dan seterusnya. Ditanya suku ke-60. Oke, ini mudah banget yang C ya. Jadi kalau ditanya suku ke-60 berarti U60. Kita tahu U60 itu adalah A ditambah berapa B? 59 ya. Oke, berarti A-nya berapa nih? A-nya tadi dapatnya 5. 59 kali B. B-nya 3. Nah, tinggal dikali nih. Jadi ini kalau dikalikan hasilnya jadi 177 ya. Oke, soalnya kalau dikali 60 kan 180 ya. Dikurangi 3 jadi 177. Oke, kalau ditambah 5 jadi berapa nih? 182 ya. Oke. Jadi suku ke-60-nya adalah apa? 182. Nah, begitu ya. Oke, jadi saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili gitu ya. Jadi ini masih part pertama. Nanti kita akan lanjut ke part kedua, yaitu mengenai suku tengah dan sisipan gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih.